wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferliananda Putri Syam, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Di video ini, saya akan melakukan seminar proposal untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Ekonomi Islam 1 Kualitatif dengan judul Pola Perilaku Konsumsi Islami, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, ditinjau dari tingkat religiusitas. Langsung saja, yang pertama yaitu latar belakang. Manusia pada dasarnya membutuhkan konsumsi untuk bertahan hidup, di mana semakin tinggi kebutuhan, konsumsi juga akan semakin bertambah. Konsumsi setiap orang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pendapatan. Pendapatan yang berbeda-beda merupakan penentu utama konsumsi. Bahkan, beberapa orang yang memiliki pendapatan sama, konsumsinya dapat berbeda. Kajian Islam tentang konsumsi sangat penting agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja. Suatu negara mungkin memiliki kekayaan melimpah, tetapi apabila kekayaan tersebut tidak diatur pemanfaatannya dengan baik dan terukur maslahatnya, maka kesejahteraan tersebut akan mengalami kegagalan. Jadi, yang terpenting dalam hal ini adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan yang mengandung maslahat, agar kekayaan tersebut dimanfaatkan pada jalan yang sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kemaslahatan individu, masyarakat, dan rakyat secara menyeluruh. Hubungan antara religiusitas dengan keputusan pembelian terdapat dalam penelitian Alam dan kawan-kawan pada tahun 2011. Dalam jurnal yang berjudul Is Religiosity an Important Determinant on Muslim Consumer Behavior in Malaysia? Penelitian tersebut menunjukkan bahwa individu yang religiusitasnya tinggi cenderung kurang impulsif ketika membuat keputusan pembelian. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa individu yang sangat religius cenderung berperilaku dengan cara yang relatif matang, disiplin, dan bertanggung jawab. Tingkat religiusitas yang memiliki hubungan dengan perilaku konsumen menarik untuk dikaji. Dimensi religiusitas menjadi tolak ukur sejauh mana tingkat religiusitas seseorang mempengaruhi pola konsumsi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu bagaimana pola perilaku konsumsi Islami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone dalam memilih makanan halal dan thayyib ditinjau dari tingkat religiusitas. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan di sini yaitu untuk mengetahui bagaimana pola perilaku konsumsi Islami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone dalam memilih makanan halal dan thayyib ditinjau dari tingkat religiusitas. Adapun manfaat penelitiannya terbagi menjadi dua. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dalam mengaplikasikan pola perilaku konsumsi dalam memilih makanan halal dan thayyib ditinjau dari tingkat religiusitas. Adapun manfaat praktis yaitu bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan antara teori dan permasalahan di lapangan yang berkaitan dengan pola perilaku konsumsi. Adapun bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan kepustakaan bagi Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone dan digunakan sebagai bahan kajian, referensi, dan informasi untuk dipakai sebagai dasar penelitian selanjutnya. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Yang pertama yaitu daerah atau tempat yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Kampus 2 Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone yang bertempat di Boda, Kelurahan Polewali, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Yang kedua yaitu objek dan subjeknya. Objek penelitiannya yaitu pola perilaku konsumsi mahasiswa yang ditinjau dari tingkat religiusitas. Adapun subjeknya yaitu
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, semester 5 dan 7, di mana setiap kelasnya masing-masing sumber datanya ada 2 orang. Selanjutnya yang ketiga yaitu variabel dalam penelitian ini adalah pola perilaku konsumsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, ditinjau dari tingkat religiusitas. Selanjutnya, kajian pustaka. Kajian pustaka terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kajian penelitian sebelumnya. Kajian penelitian sebelumnya di sini ada 5. Yang pertama yaitu penelitian atas nama Ahmad Syahbuddin dengan judul penelitian analisis perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian sepeda motor, studi kasus pada masyarakat petani kopi di Desa Padang Cahya, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Baru pada tahun 2018. Yang kedua yaitu atas nama Asep Saifullah dengan judul penelitian analisis perilaku konsumen muslim dalam belanja fashion di online shop, studi kasus mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo Semarang angkatan 2014 sampai dengan 2018, di mana penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Selanjutnya, yang ketiga yaitu atas nama Rina Hidayati dengan judul penelitian perilaku konsumsi masyarakat dalam pembelian sepeda motor perspektif ekonomi Islam pada tahun 2018. Selanjutnya, yang keempat atas nama Riza Haslina dengan judul penelitian perilaku konsumsi masyarakat Desa Makartitama, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang dalam perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya yang terakhir yaitu atas nama Qurratul Ahinina dengan judul penelitian analisis pola perilaku konsumsi keluarga TKI Semberagung, Rajatangan, Tulung Agung dalam perspektif ekonomi Islam pada tahun 2018. Dari beberapa penelitian di atas, nampak persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Letak persamaannya yaitu letak persamaan dari kelima peneliti terdahulu adalah mengenai perilaku konsumsi, sedangkan letak perbedaannya yaitu pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Selanjutnya, kajian teoritis. Yang pertama mengenai konsumsi. Pengertian konsumsi menurut Rushdie adalah konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Adapun menurut Sukirno, konsumsi adalah dijadikan sebagai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga atas barang-barang dan jasa-jasa akhir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Adapun prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam yaitu prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Manan. Menurutnya, bahwa prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam yaitu yang pertama, prinsip keadilan, yang kedua, prinsip kebersihan, yang ketiga, prinsip kesederhanaan, yang keempat, prinsip kemurahatian, dan yang kelima yaitu prinsip moralitas. Selanjutnya, pola konsumsi Islami. Beberapa hal yang melandasi perilaku seorang muslim dalam berkonsumsi adalah berkaitan dengan urgensi, tujuan, dan etika konsumsi. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi pada tingkat yang layak bagi diri, keluarga, dan orang yang paling terdekat di sekitarnya. Meski demikian, konsumsi Islam melarang seorang melampaui batas untuk kepentingan konsumsi dasarnya. Jika dalam kondisi darurat dan dikhawatirkan bisa menimbulkan kematian, maka seseorang tersebut diperbolehkan untuk mengkonsumsi semua yang haram dengan syarat sampai masa darurat itu hilang. Tidak berlebihan pada dasarnya untuk kemaslahatan manusia juga. Selanjutnya, tujuan konsumsi Islam. Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sesungguhnya, mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengan manusia mendapatkan pahala. Selanjutnya, karakteristik konsumsi dalam Islam. Ada beberapa karakteristik konsumsi dalam Islam, diantaranya yang pertama yaitu konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan oleh syara. Yang kedua, konsumen yang rasional senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Yang ketiga, menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dari ruang gerak konsumsi yang diperbolehkan dalam ekonomi Islam. Dan yang terakhir yaitu memperhatikan prioritas konsumsi antara daruriyat, hijaiyat, dan takmiliyat. Yang kedua yaitu religiusitas. Pengertian religiusitas adalah hubungan pribadi dengan pribadi ilahi yang maha kuasa, maha pengasih, dan maha penyayang, yang berkonsekuensi hasrat untuk berkenan kepada pribadi yang ilahi itu dengan melaksanakan kehendaknya dan menjauhi tidak dikehendakinya, yaitu larangannya, menurut Suhardianto pada tahun 2001. Dalam Islam, religiusitas pada garis besarnya tercermin dalam pengalaman akidah, akhlak, dan syariah, atau dengan ungkapan lain, iman, Islam, dan ihsan. Bila semua unsur itu telah dimiliki oleh seseorang, maka dia itulah insan beragama yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu dimensi-dimensi religiusitas. Ada 5 dimensi religiusitas yang ditulis oleh Ancok pada tahun 1994. Yang pertama yaitu dimensi keyakinan, yang berisi pengharapan-pengharapan di mana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Yang kedua, dimensi praktik agama. Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan oleh orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Selanjutnya, dimensi pengalaman, berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu. Yang keempat, dimensi pengetahuan agama. Dimensi ini mengacu kepada pengharapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci, dan tradisi-tradisi. Dan yang terakhir yaitu dimensi pengalaman atau konsekuensi. Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat keyakinan keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Selanjutnya, kerangka pikir. Yang pertama yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone mengenai pola perilaku konsumsi yang ditinjau dari tingkat religiusitas. Dan selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Yang kedua yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat untuk memperoleh data pada penelitian ini adalah Kampus 2 Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone yang bertempat di Boda, Kelurahan Polewali Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, Indonesia. Adapun waktu penelitiannya yaitu dimulai dari tahap persiapan sampai tahap penarikan kesimpulan. Yang ketiga, data dan sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Yang keempat, subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone. Dalam hal ini mahasiswa semester 5 dan 7 prodi Ekonomi Syariah yang berjumlah 24 orang.
Adapun objek dari penelitian ini adalah pola perilaku konsumsi mahasiswa muslim ditinjau dari tingkat religiusitas. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ya, dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, model, Nielsen, dan Huberman, meliputi reduksi data, penyediaan data, dan verifikasi data. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.